Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Apa kabar sahabat Misteri Mbak Suci? Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Misteri Mbak Suci, saat ini kasus Rajapati di Jalan Cagak Subang sudah menginjak tahun kedua. Polda Jabar pun juga belum merilis siapa pelaku dan otak pelakunya. Kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat untuk diskusi bersama dengan menyimak pemaparan dari kasus ini mulai awal hingga kini. Namun sebelumnya mohon maaf, video ini tidak ada maksud menyudutkan pihak manapun atau menuduh pihak manapun. Semoga dari materi kali ini kita sama-sama belajar dan siapa tahu bisa mengarah pada siapa sebenarnya pelaku dan otak pelakunya. Dan syukur-syukur juga jadi rekomendasi pihak kepolisian untuk pendalaman. Dan maaf sahabat Misteri Mbak Suci, video ini saya harus banyak membaca karena materi yang berat, khawatir ada kesalahan informasi karena ada kaitannya dengan data. Baik, kita mulai pembahasannya. Semua kasus pasti kunci jawabannya terletak pada TKP. Dan pihak kepolisian dalam olah TKP akan gunakan beberapa unsur dan pengungkapannya sebagai berikut. Unsur yang pertama, digital forensik. Untuk penerapan ilmu digital forensik, rupanya kepolisian khususnya penyidik Polres Subang maupun penyidik Polda Jabar sudah alami kebuntuan karena tidak terdeteksi sama sekali nomor HP yang aktif di dalam rumah TKP ataupun sekitarnya. Terbukti saksi terakhir berinisial S yang ditangkap ternyata di saat itu hanya melintas di TKP dan akhirnya dilepas kembali. Histori percakapan dari HP saksi, keluarga, dan HP korban yang mengarah pada rencana pembunuhan tidak ada. Gadget korban almarhum Amelia 3 unit dikabarkan hilang. Gadget almarhum Ibu Tuti tidak terpublish. Apakah almarhumah Ibu Tuti memiliki gadget atau tidak? Rasanya kalau tidak memiliki gadget kayaknya nggak mungkin banget ya teman-teman. Kayaknya punya, cuman nggak tahu nih, nggak ada kabarnya lagi tuh, yang ada pemberitaannya, karena pada saat itu ramai diperbincangkan gadgetnya almarhumah Amelia aja yang 3 unit itu kan, katanya Amelia punya 3 gadget katanya gitu kan. Yang kenapa kita tim Misteri Mbak Suci datang langsung ke Subang setelah 40 hari dari almarhum, dan kita juga bantu pada saat itu di awal mencari barang bukti yang yang katanya masih tertinggal di belakang TKP. Mudah-mudahan barang buktinya sudah ketemu ya, gadgetnya almarhumah, mudah-mudahan ketemu sama pihak polisian ya. Dari sisi digital forensik yang hampir 0% tidak ada petunjuk, mungkin bisa disimpulkan jika memang komplotan berpengalaman atau ada salah satu di antara mereka paham benar tentang digital forensik, hingga bisa sarankan mereka yang terlibat di dalam TKP ini, pelaku ya, yang di TKP dilarang keras membawa gadget ya, dilarang keras membawa handphone. Tapi salut aja gitu, bisa kepikiran sampai situ gitu ya. Berarti ini memang direncanakan sudah benar-benar rapih dan sudah lama kali ya direncanakannya ya. Dan siapa kira-kira yang ngerti soal digital forensik ya, yang paham betul nih tentang digital forensik ini? Nanti pihak penyidik yang harus bisa dan berani ungkapin ini. Bukti CCTV. Dari bukti CCTV di sekitar TKP atau sekitar rumah saksi pastinya sudah dikantongi pihak penyidik.
Siapakah saksi yang berikan keterangan tidak sesuai dengan bukti CCTV di sekitar rumahnya di saat tinggalkan rumah atau sekitar TKP? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan dan bisa dapat dijadikan dasar pendalaman penyidik atas saksi tersebut. Pertanyaannya, sudahkah hal itu dilakukan? Hanya penyidik Polda Jabar dan Polres Subang yang bisa menjawab, dan kita masyarakat hanya ingin ketahui hasilnya. Unsur kedua, yakni DNA forensik. Di dalam rumah TKP, barang di dalam TKP, mobil, dan lain-lain, hasil pemeriksaan awal tim Inapis Polres Subang apakah tidak mendapatkan DNA atau sidik jari yang bisa dijadikan alat bukti kuat? Kenapa? Terlalu minimkah hasil DNA atau sidik jari di TKP di saat awal kasus? Hanya pihak kepolisian yang bisa menjawab hal ini. Rekomendasi Dr. Hastri usai lakukan otopsi kedua, apakah juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti? Jikalau sudah ada hasil dan ada rekomendasi dari Dr. Hastri dan rupanya tidak bisa dimanfaatkan sebagai alat bukti kuat, kenapa? Apa alasannya? Lalu kita masuk ke unsur ketiga, keterangan saksi. Dari keterangan awal H+1 dari saksi inti sebenarnya diharapkan bisa jadi titik temu awal ya, terutama di saat mereka belum ada lawyer, karena di sana mereka akan bercerita apa adanya versi mereka. Jadi bila mana akhirnya terdapat perubahan keterangan usai memiliki lawyer, harusnya penyidik bisa gunakan keterangan awal tersebut untuk melakukan pendalaman. Kita tahu bersama jika ada beberapa saksi dalam keterangannya berbeda di saat konfrontir dengan keterangan saksi lain di awal. Keterangan awal dari saksi warga berdasarkan temuan di lapangan, banyak saksi khususnya warga Ciseti banyak alami hal yang tidak nyaman dalam dilakukan interogasi atau dimintai keterangan. Yang rata-rata keluhan mereka dalam interogasi layaknya mereka seperti terduga pelaku gitu ya, dengan penuh tekanan, bahasa yang tidak patut dan bahkan hingga larut malam dalam interogasinya, serta pelaksanaan interogasi tidak semuanya dilakukan di kantor kepolisian ya, namun terkadang di rumah makan dan lain-lain. Mungkin awalnya diajak makan dulu gitu kan ya oleh pihak kepolisian, lalu baru ditanya-tanya di interogasi. Atas kondisi tersebut akhirnya banyak saksi dari warga sampai jatuh sakit bahkan rawat inap. Dari sini kami sangat yakini pasti informasi dari warga sekitar yang mungkin melihat atau mengetahui informasi di malam kejadian akhirnya ketakutan dan tidak mau buka mulut, dan akhirnya mempersulit sendiri pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Dan yang lebih memprihatinkan, di awal bahkan ada warga yang merasa keberatan berikan informasi bukti CCTV dengan dalih rusak karena tidak senang dengan sikap serta cara anggota saat akan meminta dokumentasi CCTV yang dipasang di rumah warga tersebut. Meskipun akhirnya kini setelah kasus dihandle tim Polda Jabar, dokumen tersebut bisa didapatkan. Jadi ada salah satu warga yang deket TKP, dia punya CCTV, lalu dimintai datanya oleh pihak kepolisian. Pada saat itu nggak dikasih karena dengan alasan CCTV-nya rusak, padahal nggak rusak. Nah, setelah dihandle oleh pihak Polda Jabar, akhirnya warga tersebut mau memberikan data CCTV tersebut gitu ya. Mungkin karena apa ya, pendekatannya itu mungkin agak sedikit kurang kali ya gitu ya. Kalau misalkan pendekatannya bagus dari awal, kayaknya warga pun juga lebih nyaman, akhirnya dia mau bercerita kayaknya gitu ya. Karena sekarang kan sudah menginjak tahun kedua kasusnya, kayaknya juga lebih apa ya, lebih nggak terlalu tegang-tegang banget kayaknya gitu ya dari pihak warga juga.
Tapi saya sih gimana ya, kalau di lapangan itu adalah beberapa ngobrol gitu kan, bahkan sama tukang parkir yang deket TKP itu, terus ada juga sama apa namanya, warga juga gitu kan ya, pokoknya yang sekitar TKP lah. Kayak sih mungkin ada yang mengetahui, ada yang sempat lihat gitu kan ya, cuman ya itu mereka, keberanian mereka untuk berceritanya itu kurang gitu ya, nggak berani gitu. Mungkin bisa jadi takut juga ya, karena kan pelaku dan otak pelakunya sampai saat ini belum ketemu. Mungkin aja mereka masih berkeliaran di sekitar sana. Alhamdulillah juga ya sahabat Misteri Mbak Suci, setelah melihat perkembangan akhir-akhir ini, pendekatan tim penyidik serta secara humanis ya dalam memperlakukan saksi-saksi khususnya sekitar warga di TKP berdampak positif, dan semoga pihak penyidik sudah dapatkan info tambahan untuk melengkapi data atas alat bukti yang sudah ada. Namun dari ketiga poin di atas, yakni digital forensik, DNA forensik, dan keterangan saksi, rupanya hingga kini pihak penyidik Polda Jabar dan Polres Subang belum bisa menangkap pelaku dan otak pelakunya. Entah ya, karena kepandaian para pelaku dan otak pelakunya saking jeniusnya gitu kan ya, merencanakan semuanya dengan rapi, atau karena pihak penyidik sudah dapatkan petunjuk kuat namun tidak ada keberanian ungkap. Semoga pertanyaan besar ini dapatkan jawaban dari pihak kepolisian Polda Jabar atau Polres Subang, agar masyarakat Indonesia pemerhati kasus ini dan yang peduli akan keadilan kedua almarhumah segera dapatkan jawabannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Misteri Mbak Suci, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan sahabat untuk mendoakan kedua almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amalia. Untuk Bapak Polisi, semangat terus Pak, jangan pernah lelah untuk menguak kasus Rajapati di Jalan Cagak Subang. Dan sahabat Misteri Mbak Suci juga semangat terus dan jangan sampai lelah ya untuk mengawal kasus ini sampai benar-benar ketemu siapa pelaku dan otak pelakunya. Jadi kita sama-sama support ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada informasi terupdate terkait kasus ini, silahkan langsung DM aja ke Instagram Misteri Mbak Suci Official. Kalau di kolom komentar dikhawatirkan saya udah terlalu kebaca gitu ya, takutnya keloncat gitu karena saking banyak yang komentar juga gitu ya. Jadi lebih terfokus di Instagram aja, langsung DM aja, personal aja gitu ya. Oke sahabat, sebelum saya menutup video ini, alangkah baiknya kita mendoakan kedua almarhumah ya. Mari sahabat Misteri Mbak Suci, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah support channel Misteri Mbak Suci dari awal sampai sekarang, dan yang baru gabung juga selamat datang, selamat bergabung di channel Misteri Mbak Suci. Salam kenal dari saya Suci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau misalkan nanti ada informasi terupdate yang terbaru yang langsung saya informasikan kepada sahabat, kita sama-sama diskusi bareng ya teman-teman. Mungkin itu saja sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.